Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam channel DIY Motivasi Kristen. Tema kita pada hari ini adalah Kuat Bersama Tuhan, yang saya ambil dari kitab Keluaran pasalnya yang kedua sampai pasalnya yang keempat. Tapi ada beberapa bagian firman Tuhan saja yang akan kita ambil dari bagian ini. Mari bersama-sama kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Nah, saudara, kisah ini adalah kisah tentang bagaimana orang-orang Israel sedang dalam masa perbudakan atau penindasan di tanah Mesir. Ketika mereka dalam masa penindasan, mereka berteriak, berdoa, berseru kepada Tuhan agar Tuhan bisa menyelamatkan mereka dari masa-masa kekelaman mereka. Dan disinilah akhirnya Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan menyelamatkan keturunan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Akhirnya Tuhan memilih salah seorang dari suku Israel untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel yang sedang tertindas. Tuhan memilih Musa. Musa dipilih untuk tugas mulia ini, yakni membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara, siapakah Musa? Musa ini sebelum dia lahir pun Tuhan sudah menetapkan dia dari suku Lewi untuk menjadi pembebas bagi orang Israel. Makanya kalau kita melihat nanti masa kecil Musa ketika bayi-bayi dibunuh, Musa selamat. Lalu kemudian Musa dijadikan anak angkat oleh putri Firaun. Dan berarti Musa tinggal di istana Firaun. Itu pun semua di dalam perencanaan Tuhan. Tuhan memilih Musa untuk bisa dapat menjadi seorang penyelamat bagi Israel. Kemudian Musa berasal dari suku Lewi. Nah, suku Lewi ini adalah suatu suku yang Tuhan khususkan untuk menjadi seorang imam atau seorang yang melayani Tuhan. Dan suku Lewi ini tidak mendapatkan warisan tanah di Israel karena dia dikhususkan untuk melayani di Bait Allah sebagai seorang imam. Nah, dari latar belakang Musa ini, kemudian setelah Musa ini tinggal di istana Firaun dan nanti ketahuan kalau Musa ini berkhianat kepada Firaun dan Musa akhirnya lari. Maka kemudian Musa bekerja sebagai seorang gembala. Pekerjaan Musa sebagai gembala ini dilakoninya selama kurang lebih 40 tahun. Maka dia menjadi seorang yang sangat-sangat profesional di dalam bidangnya. Tetapi saudara, ketika Musa sudah profesional di dalam bidangnya sebagai seorang gembala domba, gembala kambing, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan meminta Musa untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, kita melihat ketika Musa dipilih oleh Tuhan, bagaimana respon Musa? Apakah dia senang menerima tugas ini? Dia sedih? Apakah dia menerima atau dia menolak tugas mulia ini? Yakni tugas membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita melihat respon Musa yang pertama. Respon yang pertama adalah Musa ternyata tidak percaya diri. Keluaran 3 ayat 11 di situ Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ketika Tuhan meminta Musa untuk pergi, maka Musa berkata, "Siapakah aku? Aku ini hanya seorang gembala. Menghadap Firaun, saudara saya itu, saudara angkat saya itu menjadi takut." Musa. Kenapa? Karena Musa melihat dirinya dan dia tidak percaya diri untuk pergi melaksanakan tugas mulia ini. Tapi Tuhan berkata, engkau harus pergi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Musa masih tawar-menawar dengan Tuhan. Maka kemudian Musa merespon lagi panggilan Tuhan itu,
yakni dia ragu-ragu, saudara. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 mencatat, dia berkata bahwa bagaimana jika ketika aku pergi mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa ragu, saudara. Kenapa? Karena ketika dia memikirkan kalau sampai di sana lalu orang Israel dan orang-orang Mesir berkata, siapa kamu yang kerucuk-kerucuk datang untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang menyuruh engkau ke sini? Apa benar kamu ini Tuhan menampakkan diri padamu? Mana buktinya? Situ Musa menjadi ragu untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Lalu kita melihat respon Musa selanjutnya ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi adalah dia berkata bahwa Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Keluaran 4 ayat 10 berkata, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa menolak panggilan ini. Kenapa? Karena dia ini tidak pandai bicara. Dia tidak seperti orang-orang lain yang bisa berbicara. Dia hanya seorang gembala yang tidak pandai berbicara. Dan dia benar-benar dengan secara tegas berkata bahwa aku tidak bisa melaksanakan tugas ini. Tapi Tuhan tetap bersikukuh bahwa engkaulah Musa yang harus pergi untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan. Maka kita melihat respon Musa yang keempat adalah Musa berkata, dia menolak panggilan itu. Keluaran 4 ayat 13 mencatat, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, saudara, di sini jelas Musa menolak panggilan Tuhan. Musa tidak mau menerima panggilan ini. Dia tidak mau menerima tugas ini. Bukankah terkadang kita seperti Musa yang Tuhan ketika memerintahkan kita untuk melakukan satu tugas, kita berkata, Tuhan ini aku, tapi pakailah dia. Jangan aku Tuhan. Kenapa? Karena aku masih punya keluarga. Karena aku masih punya pekerjaan. Karena aku masih mengerjakan pekerjaan ini dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan selain aku. Kita menolak untuk melakukan tugas mulia dengan berbagai alasan. Kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan itu juga yang dilakukan oleh Musa untuk merespon panggilan Tuhan dalam pembebasan orang-orang Israel di Mesir. Maka kemudian di ayat yang pasal 4 ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan marah kepada Musa dengan tegas. Tuhan berkata, hai Musa, engkau pergi ajaklah Harun saudaramu itu untuk menghadap Firaun. Dan kita melihat terakhir ketika Musa melihat murka Tuhan, maka Keluaran pasal 5 ayat 1 berkata, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Akhirnya Musa menerima tugas itu, saudara. Tapi sebelum menerima tugas itu, Musa memiliki alasan-alasan untuk menolak pekerjaan atau panggilan Tuhan untuk tugas yang mulia itu. Terkadang hidup kita juga seperti Musa, saudara. Kita juga menolak berbagai panggilan Tuhan dengan cara kita yang berbeda. Saudara, mari hari ini kita belajar untuk taat kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan sedang mempercayakan kita untuk melakukan sesuatu, kita berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk menjadi alat Tuhan. Dimanapun aku berada. Di lingkungan pekerjaanku, di lingkungan sekolahku, di tempat dimanapun yang Tuhan utus aku pergi. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.